Selamat datang di Melbourne, Pak Idris. Terima kasih Pak Anton. Ini kami ingin menanyakan tentang Anda kan masuk kampus Australia sejak di SMA ya. Kalau boleh tahu dari kelas berapa di SMA di sini? Oh, saya tahun terakhir aja di Perth. Setelah itu saya pindah ke Sydney, ambil S1 di Macquarie University. Yang ingin kami ketahui adalah masalah-masalah apa yang dihadapi oleh mahasiswa asing, terutama mahasiswa Indonesia di Australia. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam interaksi dengan mahasiswa lokal? Wah, ini memang suatu topik yang cukup kompleks ya, dan mungkin saya hanya bisa menjawab dari pengalaman pribadi, karena mungkin ini juga suatu topik yang sudah diteliti secara detail dan mungkin bisa di Google dicari gitu. Tapi memang mungkin ada perlunya untuk refleksi dan bagi mereka yang sudah datang di sini atau menetap lama ataupun sebentar, mungkin tidak ada salahnya untuk menulis pengalaman masing-masing, karena tentunya tiap individu mempunyai pengalaman yang unik gitu. Lingkungannya belum tentu sama. Jadi apa yang saya bisa kemukakan ini mungkin adalah hanya pengalaman pribadi saya gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin saya lihat dari perjalanan hidup saya gitu, bahwa pengalaman saya bisa dibanding-bandingkan lah sedikit dengan ada yang alami teman-teman, ada yang survive terus selama di sini, ada yang pulang gitu. Tapi ya saya lihat ya mungkin salah satu yang utama adalah bagaimana kita bisa adaptasi, tetapi di samping itu juga mempertahankan nilai-nilai yang utama lah, kalau di sini dinamakan core values. Itu tentunya masing-masing juga punya yang berbeda gitu ya. Tapi pada dasarnya juga tergantung daripada lingkungan yang ada gitu. Kalau saya waktu datang di Perth, di sekolah saya itu hanya ada saya sendiri yang mengambil mata pelajaran di sana. Sama juga waktu di Macquarie saya mengambil actuarial studies. Awal-awalnya nggak ada orang Indonesia lainnya dan sangat masih langka lah. Nah, sekarang ini situasi mungkin saya lihat di universitas di Sydney, Melbourne, Canberra, di mana sekarang saya berdomisili, itu ada banyak orang-orang mungkin yang dari latar belakang sama suku atau dari tanah air Indonesia, atau mungkin misalnya mahasiswa Malaysia. Tapi yang yang saya lihat ya mungkin faktor di mana saya bisa adaptasi dan bisa relatif melampaui semua tantangan itu, bahwa saya tidak merasa bahwa bahasa saya perlu perfect. Saya berani bergaul dengan lingkungan mahasiswa lainnya. Misalnya saya mengambil hobi bushwalking atau diskusi, ikut kegiatan mahasiswa. Yang saya alami juga dari kalangan pebisnis, saya mempelopori untuk mahasiswa itu ikut meeting daripada Australian Indonesia Business Council, karena bukan saja ada kepentingan di sini, juga nanti dalam arti kata kita mungkin perlu untuk menjadi intern ya
selama di sini, daripada kita cuci piring atau apa kerja yang lain yang mungkin tidak direct atau tidak ada hubungannya dengan mata kuliah kita. Kita sebaiknya ambil internship kalau bulan summer atau bulan-bulan yang dimana kita ada recess gitu ya, sehingga bisa mengetahui lingkungan kerja. Nah, itu lingkungan kerja itu sangat berbeda dengan lingkungan belajar. Nah, banyak sekarang tentunya mata kuliah atau institusi yang sudah mengatur itu. Tapi menarik yang Anda katakan tadi bahwa pada tahun-tahun berapa, 80-an ya? 80-an. Mahasiswa asing atau sekarang sudah diganti terminologinya mahasiswa internasional ya, itu masih minoritas ya. Sekarang sudah mayoritas di kampus-kampus Australia. Jadi mahasiswa lokal sudah menjadi minoritas. Ya. Ada dua sisi dari itu. Pada saat itu juga sudah ada komunitas mahasiswa Indonesia, mahasiswa Malaysia, dan lain-lain. Tapi ya kalau dalam bahasa Inggrisnya ada fenomena yang namanya ghetto. Bukan ghetto tempat orang yang kurang berada atau apa, tapi semacam fenomena di mana orang-orang itu hanya bergaul secara eksklusif dengan teman-teman mereka sendiri. Itu sudah ada, zaman itu pun sudah ada. Ya. Tapi istilah ghetto itu tidak hanya di Australia. Saya rasa di Amerika, di Eropa juga ada kelompok-kelompok yang seperti itu juga ada. Jadi bukan fenomena hanya di Australia. Iya, tentunya bukan. Ini fenomena global lah pokoknya itu ya. Tapi itu juga saya lihat dari pengalaman saya itu sebenarnya bukan pengalaman eksklusif mahasiswa, tapi misalnya pendatang di sini juga banyak mengalami begitu gitu. Jadi mereka yang berani keluar dari lingkungan biasanya yang comfortable ya, dalam arti kata untuk demi meluaskan jaringan hubungan dalam profesinya, itu berani bergaul lah dengan orang-orang yang tidak biasa mereka gauli. Itu biasanya akan lebih rounded atau apa ya bahasa Indonesianya, mungkin lebih kaya pengalamannya, dan oleh karena itu sepulangnya di Indonesia juga bisa lebih bernegosiasi atau berhadapan dengan kepentingan Australia atau Amerika atau Jepang dan lain-lain. Ya. Tapi Anda tahu sendiri bahwa situasi yang asing itu menakutkan ya. Karena buat mahasiswa asing yang datang ke Australia, yang bahasanya berbeda, budayanya berbeda, itu suatu hal yang tidak mudah ditanggulangi ya. Sekarang dari faktor bahasa dan kepribadian, faktor mana yang lebih dominan untuk bisa berinteraksi dengan mahasiswa lokal? Kalau Anda masukkan kepribadian itu psikologi individualnya juga dan psikologi grup ya yang ada, mungkin ya sebetulnya hal-hal begini susah diukur gitu. Tapi yang paling utama adalah kita harus ya fair aja. Kalau misalnya orang Australia datang ke Indonesia, walaupun sudah belajar bahasa Indonesia, mungkin bahasa Indonesianya belum tentu perfect kan. Sama juga kita juga. Jadi kita nggak usah merasa terlalu khawatir. Yang penting orang kalau melihat bahwa kita itu bermaksud baik, berniat baik, dan penyampaiannya yang sebaik mungkin, itu orang biasanya apalagi dari body language kan. Kalau masalah communication itu bukan hanya bahasa yang diucapkan kan, tapi bahasa body language, penampilan dan sebagainya. Jadi itulah yang mungkin lebih penting, niat. Ya dalam agama juga yang paling penting kan adalah niat ya. Jadi dari kalau niatnya sudah
jelas, dan mungkin ada juga media lingkungan atau setting yang bisa membantu gitu. Misalnya kalau ini terkait dengan dunia profesi, misalnya kalau ya kebetulan saya punya dua profesi itu lintas sektor lah gitu ya, tapi saya lihat di tiap sektor itu ada juga badan semacam kalau misalnya saya sekarang yang banyak saya menggeluti adalah dunia computing. Ada misalnya Australian Computer Society. Nah, di dalam Australian Computer Society ada Youth IT Group. Nah, kalau kita mengikuti seminar mereka dan misalnya ada social gathering, itu sangat bisa membantu. Walaupun bahasa kita belum sempurna, tapi di situ mungkin juga ada orang-orang lain dari misalnya dari India, dari Sri Lanka dan yang lain-lain. Jadi itu satu contoh. Kedua misalnya juga dengan kegiatan yang terkait dengan misalnya Lions Club, Rotary Club, itu juga ada youth clubnya. Dan sebenarnya di kampus itu, di tiap kampus ada banyak hobi-hobi yang ya cukup kalau saya rasa positif ya. Jadi mungkin catur, mungkin anggar atau archery begitu ya. Jadi itu adalah salah satu yang bisa memudahkan kita untuk menjembatani perbedaan-perbedaan kultur, perbedaan budaya dan bahasa. Baik, Pak Adris, ini pertanyaan terakhir. Jadi untuk pesan terakhir untuk mahasiswa Indonesia yang datang ke saya, apa bisa disimpulkan dalam satu kalimat? Dare to be different, dare to think differently, itu yang paling. Think differently, jadi think out of the box ya. Kalau saya baru kemarin tuh baca satu buku, ternyata banyak orang bilioner itu yang jadi bilioner, yang self made, itu mereka bisa mendekati masalah karena mereka mempunyai fresh thinking gitu. Jadi mereka melihatnya differently, totally differently, dan mereka itu banyak juga yang outsider. Jadi kita jangan sampai merasa agak minder ya, atau merasa kurang pede terminologinya, tapi semua orang punya kekurangan, semua orang punya kelebihan. Fokus kita adalah sebanyak mungkin kembangkanlah talent dan bakat-bakat yang ada, karena dengan cara begitu kita selalu bisa think positif and melihat semua dari sisi positifnya gitu. Baik, terima kasih dan sampai ketemu di Canberra di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak atas kesempatan ini.